It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan ditunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan.
Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya. Karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal. Dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya mau ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketiga golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. 27 Juli 2020, Ibu Rike Sugiarto. 27 Juli 2020, Ibu Marla Lili Utami. 28 Juli 2020, Ibu Mary Yonatan. 28 Juli 2020, Bapak Ferdinand. 29 Juli 2020, Ibu Agnes Maria. 30 Juli 2020, Ibu Anneke Lambogia. 30 Juli 2020, Saudara Devon Timothy Suryoputro. 31 Juli 2020, Bapak Robi Alexander. 31 Juli 2020, Ibu Sin Lili. 31 Juli 2020, Ibu Helena Yuliastuti. 1 Agustus 2020, Saudara Theo Lawrence Kilapong. 1 Agustus 2020, Ibu Selvi Lolowang. 2 Agustus 2020, Ibu Merlinda Caroline. 2 Agustus 2020, Saudara Joshua Ethan Emmanuel Suryoputro. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher. Mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C.
Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Bapak Ibu. Di kesempatan ini kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan buat keluarga kami. Perjalanan panjang 25 tahun pernikahan boleh kami lalui, dan kami percaya bahwa semua itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat keluarga kami. Dan kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami, dan kami ingin memaknai pengucapan syukur kami di 25 tahun pernikahan kami dengan berbagi. Karena kami melihat keadaan di momen spesial ini, ada beberapa keluarga rohani yang berdampak dengan COVID-19. Oleh karena itu kami dengan sukacita, dengan bersyukur, kami ingin berbagi. Amin. Dan kami juga mengajak saudara kami yang ingin berbagi di musim spesial ini. Mari kita sama-sama berbagi buat keluarga rohani kita yang berdampak di COVID-19. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seperti penyampaian sebelumnya bahwa ibadah offline kita akan dimulai pada awal Agustus bila tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Namun, melihat perkembangan hari-hari ini, maka gereja memutuskan bahwa awal Agustus ini ibadah masih online. Hal ini gereja lakukan untuk melindungi jemaat dan pelayan Tuhan, serta mendukung Kota Balikpapan supaya memutus penyebaran COVID-19. Karena alasan lain mengapa belum diadakan ibadah offline di RCC Novotel, karena seperti kita tahu bahwa RCC Novotel adalah ruangan yang tertutup dan berkarpet. Namun, di gereja satelit kita di Kilo 21, sudah dimulai ibadah offline. Karena gereja satelit Kilo 21 ruangannya lebih terbuka dan tidak berkarpet. Nah, bila Bapak Ibu mau beribadah offline di satelit Kilo 21, Bapak Ibu wajib mendaftar, mengirimkan WhatsApp ke saya di nomor WhatsApp di bawah ini.
Nah, ibadah di sana diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap kali ibadah dibatasi hanya 30 orang. Nah, itu adalah sepertiga dari kapasitas ruangan di Kilo 21. Kemudian dalam masa relaksasi ini, KM-KM sudah bisa diadakan secara offline di rumah-rumah, tapi sesuai kesepakatan KM masing-masing. Bila belum sepakat, maka KM masih secara online. Syaratnya untuk offline sepakat. Kata sepakat penting di sini. Kalau KM sudah sepakat, bisa diadakan secara offline di rumah masing-masing. Nah, kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil posisi yang nyaman Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kemudian ikutilah semua rangkaian ibadah dengan rasa hormat, respek kepada Tuhan. Sebab kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Ikutilah semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan jangan lupa di setiap ibadah ada perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang butuh roti dan anggur, bisa mengambilnya di Rock Center. Setiap hari terbuka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Masuk aja ke Rock Center, ambil roti dan anggur perjamuan yang sudah tersedia di Rock Center. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pipiku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk
ku sembah, Bapakku yang ku cinta. Bagimu Tuhan, Kau yang kami cintai, Yesus harapan kami, Yesus benteng kami. Hanya bagimu pujian, hanya bagimu hormat, hanya bagimu segala yang terbaik, segala sembah dan syukur kami bagimu, bagimu Yesus yang teramat baik. Engkau yang bagimu, Engkau yang di tempat yang maha tinggi. Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Yesus Tuhan, segala pujian, segala hormat, terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, all we need is you. Segala syukur, all we need, kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami beri hormat. Terima kasih Bapa, kami beri pujian Yesus. Yesus, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi
Aku bersorak, aku diangkat, semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali beribadah. Baiklah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk minggu yang baru, hari yang baru. Kami tahu rahmat-Mu selalu baru sesuai janji-Mu, dan kami mengaminkan karena kami menikmati bagaimana kami bisa hidup benar-benar dalam kemurahan Tuhan yang hebat. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ibadah ini adalah ibadah syukur kami, ibadah ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, sekaligus kami kembali menyerahkan hidup kami, mendedikasi hidup kami untuk jadi seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Biarlah Engkau menikmati ibadah ini Tuhan, sikap hormat kami, respek kami, syukur kami tujukan kepadamu Tuhan, walaupun di rumah masing-masing kami tahu Engkau ada di situ. Dan sebab itu nikmati semua pujian dan penyembahan dan hormat kami Tuhan. Termasuk sekarang kami mau menghormati-Mu dengan mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara di rumah masing-masing, di kamar, di ruangan kami masing-masing. Dan kami menaruh respek pada kehadiran-Mu Tuhan yang persis ada bersama dengan kami. Segala persiapan hamba-Mu tidak ada artinya tanpa Engkau yang mengurapi, berbicara lewat hamba-Mu. Mari Engkau bicara Tuhan, kami membuka hati yang luas, mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Yes, kita akan lanjutkan serial pelajaran kita tentang iman dan hikmat. Terakhir kita belajar tentang iman dan hikmat, dan kita sudah mendapatkan pengertian bahwa kalau kita bicara iman, kita juga bicara hikmat. Dalam hal ini hikmat yang dimaksud adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Jadi kita berhenti bicara, jangan cuma iman saja, pakai hikmat dong. Enggak bisa saudara ya. Kalau kita bicara iman, pada saat yang sama kita juga bicara hikmat Tuhan. Ingat, burung Raja Wali dalam ilustrasi tersebut, sayapnya, iman dan hikmat, tidak bisa dipisahkan. Nah, melanjutkan pelajaran minggu lalu, kalau begitu, kapan kita tahu ketika hikmat Tuhan datang? Maka judul dari pelajaran kita adalah ketika hikmat Tuhan datang. Kapan kita tahu? Dari mana kita bisa mengenal bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapat, itu adalah hikmat Tuhan. Kapan kita tahu ketika hikmat Tuhan datang? Nah, mereview sebentar, apa sih definisi hikmat dalam konteks ini? Hikmat adalah tindakan iman. Katakan sama-sama, tindakan iman. Yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus menjadi basic dari semuanya ini. Ya, tidak ada firman, tidak ada iman, tidak ada hikmat gitu ya. Jadi
kita telah belajar minggu lalu bahwa kitab suci atau firman Tuhan memberikan dua hal kan. Dia berikan iman, dia berikan hikmat. Hikmat ilahi ya, hikmat Tuhan. Jadi hikmat itu adalah tindakan iman yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Nah, hikmat yang ini yang kita sedang bicarakan sekarang ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya dari 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah, nah perhatikan kan, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi hari-hari ini ketika kita mengalami kesulitan dalam bekerja, berbisnis untuk mendapatkan uang lah. Ketika sulit sekali ini kehidupan untuk terus berlanjut. Saudara jangan lupa ini ayat ya. Bahwa ada hikmat Tuhan yang tersembunyi, yang disediakan. Katakan disediakan. Lihat, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Katakan kemuliaan kita. Kemuliaan kita. Selama ini kan kemuliaan Tuhan ya, kemuliaan kita. Coba periksa ayatnya. Artinya begini, dalam situasi hari ini telah tersedia hikmat Tuhan. Nah persoalannya kan kita tidak mengenal atau melihat ketika hikmat itu datang. Maka judul pelajaran hari ini adalah ketika hikmat Tuhan datang. Supaya kita bisa mengenal bahwa itu adalah hikmat Tuhan. Bagaimana kita mengenal? Nah mari kita bahas sekarang. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Apa itu? Hikmat Tuhan kan konteksnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, gitu ya. Yesus kan hikmat Tuhan. Itu gambarannya. Kalau mereka mengenal Yesus sebagai hikmat Tuhan, mereka tidak akan salibkan Yesus. Nah, gambar yang sama terjadi hari ini. Bahwa hikmat Tuhan tidak mungkin dikenal oleh dunia. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nah ini ayat terkenal, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Lihat ada kata disediakan di atas ayat 7. Apa yang disediakan Allah? Hikmat. Untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Dalam terjemahan yang lain, mereka yang mateng. Dalam pelajaran yang lain. Yang sudah mateng, yang mengasihi Tuhan. Itu disediakan Allah. Apa? Hikmat. Sekaligus untuk mengklarifikasi tentang ayat terkenal ini. 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu suka dikutip di mana-mana. Tapi itu bicara hikmat Tuhan. Ya, jadi jangan sembarang kutip nih ayat, karena ini ayat bicara soal hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Dan kalau bicara hikmat Tuhan selalu kepada orang yang mengasihi Tuhan, yang mateng, yang mengenal Tuhan dan isi hati Tuhan. Dunia tidak bisa kenal hikmat Tuhan ini ketika hikmat Tuhan datang. Nah dari ayat ini kita melihat ada beberapa clue, petunjuk yang berhubungan dengan hikmat Tuhan. Ya, mari kita lihat petunjuknya apa? Hikmat Tuhan tidak dikenal oleh dunia. Ya, kita lihat itu. Ayatnya kan bilang demikian. Tidak ada dari penguasa dunia ayat 8 yang mengenal. Mengenal apa? Konteksnya kan hikmat Tuhan. Jadi dunia tidak mengenal hikmat Tuhan. Nah kata dikenal atau mengenal itu bahasa aslinya perceive, understand. Tidak memahami, tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti. Tidak dimengerti, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal oleh dunia. Dia jelaskan apa itu? Apa yang dia bisa dikenal? Tidak pernah dilihat mata. Hikmat Tuhan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Hal-hal yang dengan kata lain unusual kadang-kadang. Hal-hal yang tidak biasa. Kita tidak pernah kenal ini cara. Kita tidak pernah tahu cara ini. Kita tidak pernah lihat sebelumnya. Tidak pernah kita dengar ini cara. Gitu ya. Bahkan tidak pernah timbul dari hati. Tidak pernah kepikiran untuk melakukan. Nah, hati-hati saudara. Jangan-jangan hikmat Tuhan telah datang, tapi karena kita tidak bisa mengenal, nah, kan dibilang tidak dikenal oleh dunia.
Itu yang saya bilang tadi beberapa waktu yang lalu, bahwa kita bisa Kristen karena kita percaya Yesus. Tapi pada perjalanan hidup selanjutnya, jangan-jangan kita jadi tidak beriman karena ketika Yesus datang kita tidak kenal lagi. kita tidak kenal hikmat Tuhan waktu dia datang. Kenapa? Karena tidak pernah dilihat oleh mata. Itu konteks ayat itu. Tidak pernah didengar oleh telinga. Cara-caranya kok tidak biasa. Tidak pernah kita dengar cara seperti ini. Jadi waktu Tuhan suruh kita, jangan-jangan kita menolak karena kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat cara-cara tersebut. Atau bahkan mungkin sebaliknya, terlalu sederhana hal tersebut. Ya, oleh sebab itu, kualitas yang dibutuhkan untuk mengenal ketika hikmat Tuhan datang adalah yang pertama, Lukas 7 ayat 7. Kita lihat ayat selanjutnya. Ada sebuah kisah di Alkitab. Dan ini saya mention di Facebook saya karena saya sangat suka ayat ini. Beberapa waktu yang lalu ya. Lukas 7 ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini seorang perwira Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, yang mendengar Yesus lewat dan dia mau supaya Tuhan juga menjamah sehingga terjadi kesembuhan. Tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak, Yesus yang mengikuti Yesus berkata kepada orang tersebut, aku berkata kepadamu iman sebesar ini, nah, yaitu yang dimiliki oleh perwira ini, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saya bilang beberapa waktu yang lalu di Facebook, biasanya kita yang terheran-heran melihat Yesus yang luar biasa, mengagumkan. Jadi kita yang heran melihat Yesus. Nah, bagaimana kalau Yesus yang heran lihat kita? Dan itu terjadi. Ya, justru sekarang yang heran tuh Yesus. Yesus heran lihat perwira ini. Yesus heran kenapa? Karena imannya. Ingat ya, kita lagi bicara iman kan? Lagi belajar iman. Iman sebesar ini. Kok Yesus bilang sebesar ini? Berarti besar banget imannya orang ini ya. Sebesar apa sih? Sebesar bilang begini, ngomong satu kata aja, gitu. Nggak usah ketemu, karena aku nggak layak. Jadi kualitas apa yang dibutuhkan? Kerendahan hati dan iman. Iman di sini adalah percaya dan keyakinan. Nah, rupanya kerendahan hati sangat penting untuk kita bisa mengenal ketika hikmat Tuhan datang. Kerendahan hati penting. Orang yang tahu kebutuhannya adalah orang yang rendah hati gitu ya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa. Hands up. Nah, orang model begini, kualitas model begini sangat baik untuk bisa melihat hikmat Tuhan waktu datang. Nah, sebaliknya orang sombong sulit untuk bisa mengenal hikmat Tuhan karena mungkin dia tahu banyak gitu. Enggak bisa cara begini. Bukan enggak bisa gitu ya. Dia punya banyak opini. Orang yang sombong ya, tapi orang rendah hati biasanya lebih mudah untuk mendapatkan pewahyuan, masukan, ya, hikmat, karena rendah hati, dia open mind, dia terbuka, dia siap untuk mendapatkan apa saja, rendah hati. Nah, sama seperti contoh yang kita baru baca di Lukas pasal 7, dia merasa dia nggak layak untuk ketemu Tuhan. Dia tahu Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, berkarisma, dan dia kenal siapa. Padahal dia dalam posisi, dia seorang pimpinan loh sebenarnya. Dia seorang pimpinan loh saudara. Namun dia tahu posisi, waktu dia berhadapan dengan Tuhan. Itulah repotnya orang-orang yang punya kedudukan. Dia bawa-bawa dia punya kedudukan itu kepada Tuhan. Padahal di mata Tuhan kedudukan kita kan gak ada artinya. Nah, sama dengan ini orang. Dia tahu dia seorang komandan, seorang bos, tapi terhadap Tuhan dia merasa nggak layak. Lihat
kualitas itu. Bicara ini bukan bicara soal minder, bicara mengenal posisi kita di hadapan Tuhan. Kecuali kita Tuhannya ya, kita yang ngajarin Tuhan. Tapi kalau berhadapan sama Tuhan kan Tuhannya dia. Kenapa enggak rendah hati aja? Percaya Tuhan aja, jangan bahasa Jawa paling bagus keminter gitu ya. Jangan, saya enggak suka ngomong sok pinter supaya saudara tersinggung. Tapi maksudnya ya begitu. Saudara, untuk bisa mengenal hikmat Tuhan ketika hikmat Tuhan datang, kualitas ini penting ya, kerendahan hati. Yang berikutnya adalah iman, percaya, yakin. Sebut satu kata aja gitu kan, saya akan melakukannya. Satu kata itu bahasa komando. Nah, eklesia itu dia ya. Jadi Tuhan ngomong aja, saya lakukan. Sampai Yesus heran. Nah, gitu. Sampai Tuhan Yesus heran. Ada beberapa contoh-contoh di Alkitab. Misalnya kalau kita melihat seorang buta yang menghentikan Yesus, sang pembuat matahari. Wah, gitu kan. Jadi ada buta yang teriak, Yesus, Yesus anak Daud. Wah, pencipta matahari. Kalau di Perjanjian Lama, nabi-nabi menghentikan matahari. Kalau ini menghentikan yang menciptakan matahari. Lebih keren gitu ya. Nah, tapi ada lagi cerita tentang perwira ini. Kalau kita heran lihat Yesus, Yesus yang heran lihat dia. Kenapa? Karena kualitas iman. Kualitas kerendahan hati yang dia miliki. Mari saudara buat Yesus heran gitu ya. Dari apa? Kerendahan hati kita. Dari apa? Dari kepercayaan penuh kita akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Kualitas yang kedua adalah Lukas 5 ayat 4. Ini juga menarik. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam, kami kerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ini menunjukkan bahwa yang Yesus suruh itu sudah gitu loh. Sudah kerja keras dan sepanjang malam. Kurang apa lagi? Sudah sepanjang malam dan sudah kerja keras. Jadi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Memang muka sudah kayak jala gitu. sudah kerja keras, sudah sepanjang malam. Tapi saya suka dia bilang begini. Minggu lalu saya juga kasih tahu saudara kan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Juga berarti lagi, gitu kan? Sudah, tapi ya lagi. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu koyak. Nah itu lihat, ya. Itulah hikmat Tuhan. Yang tidak biasa, yang tidak dikenal, atau mungkin terlalu sederhana, kita sudah lakukan kok. Kita sudah lakukan, tapi Tuhan bilang tebarkan jala. Poinnya bukan sudah apa yang sudah kita lakukan, poinnya adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang Tuhan mampu untuk lakukan. Jadi kualitas apa nih? Diperlukan fleksibilitas dan ketaatan yang penuh. Katakan fleksibilitas. Kalau kita tidak fleksibel, ikut Tuhan, ketinggalan tiang awan, tiang api tuh. Nah, kira-kira gitu. Itu pelajaran bagus kan? Kenapa di masa itu perlu lihat tiang awan, tiang api? Karena setiap saat tiang awan, tiang api akan bergerak. Nah waktu dia bergerak dan kita nggak siap, nah kita nggak ikut dalam pergerakan itu. Maka perlu fleksibel. Fleksibel itu bukan berkompromi terhadap dosa. Jauh dong. Ya. Fleksibel itu adalah, ya itu tadi, lentur. Kalau memang Tuhan suruh dan kita sudah pernah melakukannya, karena Tuhan yang suruh, kita lakukan. Atau Tuhan suruh sesuatu yang kita nggak biasa lakukan, yang saya suka sebut unusual, kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Fleksibel. Nah, kualitas-kualitas ini menolong kita untuk mengenal ketika hikmat Tuhan datang. Itu maksudnya. Jadi ini menolong kita, yaitu percaya penuh, rendah hati. Ya, jangan sudah punya opini baru kita mau dengar hikmat Tuhan. Sulit, nggak bisa lah. Bersihkan dulu ini pikiran, kosongin dulu. Dari semua hikmat dunia, baru hikmat Tuhan bisa masuk gitu. Coba itu catat baik-baik ya. Kosongkan diri dulu dari hikmat dunia. Kosongin dulu, kosongin. Kalau sudah kosong, sudah siap dengan hikmat Tuhan. Nah itu bicara apa sih? Kerendahan hati. Baru fleksibel. Kalau Tuhan mau suruh apa, fleksibel ya. Mungkin hal kecil, masa ini kan
kecil ini kan untungnya enggak banyak. Oh, tunggu dulu, kalau Tuhan bekerja kan kita enggak tahu. Mungkin mulainya enggak banyak, tapi kita enggak tahu, ya. Kan kita sudah tahu setiap perkara kecil dulu kan. Nah, gitu, misalnya. Jadi kenapa orang tidak mau melakukan? Terlalu kecil, kebutuhanku lebih besar daripada ini. Jangan-jangan minggu depan jadi besar, kita enggak tahu. Yang penting adalah ikut Tuhan aja. Ikut Tuhan aja. Tuhan akan menuntun. Hikmat Tuhan akan datang untuk selangkah demi selangkah kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Oke, saya selesai dengan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika hikmat Tuhan datang, apa yang harus dilakukan? Atau apa yang harus dilakukan untuk bisa mengenal ketika hikmat Tuhan datang bahwa itu adalah hikmat dari Tuhan. Hari-hari ini kita butuhkan itu kan. Yang pertama, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan ditolong, diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, pernah kita belajar nih ayat ya. Ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Wih, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Nah itu saudara ya. Jadi yang nomor satu, untuk kita bisa mengenal ketika hikmat Tuhan datang, bertobat. Artinya apa? Berbalik kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Ya kita tinggalkan cara-cara dunia dan kita mulai percaya cara Tuhan. Nah, saya percaya dalam masa sulit hari-hari ini, ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan dan cara Tuhan, pasti itu bagi orang lain wonderful, luar biasa. Nah, keluar biasaan inilah yang kita sebut kemuliaan, yang akan directly menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi semakin sulit, ya, the greatest test is the greatest testimony. Semakin berat ujiannya, semakin besar kesaksiannya. The greatest test is the greatest testimony. Jadi kalau sudah mengalami ujian yang sangat berat, artinya akan ada kesaksian yang besar yang tersedia lewat kehidupan kita. Bertobat, berbalik pada Tuhan, gunakan cara Tuhan, setuju pada Tuhan, walaupun tidak dikenal oleh dunia, tidak timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata dunia. Nah, cara-cara itu yang Tuhan mau buat. Tinggal tenang dan percaya pada Tuhan. Sebab kenapa? Perlu tinggal tenang. Supaya bisa dengar Tuhan. Sebab kalau kita nggak tenang, kita ribut di sosial media, ribut di rumah, ribut di kantor, ribut di otak saudara, disturbing, ya, kegaduhan terjadi. Gimana bisa dengar suara Tuhan? Saya ulang lagi apa yang Pak Arifin pernah bilang. Ketika pergumulan datang, masa sulit datang, kecilkan volume hidupmu supaya suara Tuhan jernih terdengar. Makanya tinggal tenang. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah hakimin orang, hakimin situasi, nggak usah. Hidupmu jauh lebih berat, jangan ditambah-tambah lagi berat. Jangan perberat dengan terlalu banyak kegaduhan yang kamu buat sendiri. Tinggal tenang aja, tahan diri di sosmed, IG, Facebook, tahan dirilah. Jangan tambah-tambah beratnya hidup, apalagi ketika sulit Anda mulai hakimi situasi, kondisi, keadaan, hakimi orang lain, hakimi diri sendiri. Sudah susah ini hidup, ditambah susah lagi. Keep calm. Mungkin itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan muncul. Yaitu apa? Tenang. Diam di tengah badai. Diam. Nah waktu diam kita bisa dengar Tuhan bicara. Pantas lama tidak pernah dapat hikmat, tidak pernah dapat terobosan. Wong ribut, ya, ribut, gaduh, mikir ini hidup dan sudah dikasih Tuhan. Orang lain dan semuanya, mbok ya lihat diri kita di hadapan Tuhan, tenang. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tinggal, Alkitab bilang tadi, tinggal diam. Jelas Alkitab bilang kok ayat 15, tinggal diam dan tinggal tenang. Kalau kita diam, Tuhan selamatin. Saya dengar cerita, kalau ada orang tidak bisa berenang, atau orang mau tenggelam, tidak tahu ini benar atau tidak, yang mau tolong,
itu harus memastikan atau yang ditolong itu dia tenang. Makanya beberapa kasus katanya dibikin pingsan orang yang mau ditolong. Supaya dia enggak mau ditolong terus dia banyak gerak sama-sama tenggelam. Nah, saya dengar ceritanya begitu sih. Ada benernya memang. Kalau mau ditolong, yang ditolong ya diem. Memang sih panik, tapi diam tenang aja. Karena mau ditolong. Kalau dia bergerak, yang nolong juga sulit, ya sama-sama tenggelam. Jadi dulu saya pernah dengar, mungkin salah ya. Katanya treatmentnya begitu. Kalau sudah itu ada, enggak tahu, waktu dipukul juga salah malah mati gitu. Tapi maksudnya dibikin orangnya pingsan atau orangnya tenang. Supaya enggak sama-sama tenggelam. Nah itu dia maksudnya. Jadi tinggal diam, tenang. Ini mungkin saya mau khusus bicara buat keluarga rohaniku. Jangan terlalu banyak buat keributan, termasuk keributan di dalam dirimu. Menuduh diri, menghakimi situasi, ngomongi orang. Sudah susah, tambah musuh. Nah itu kan bodoh namanya. Jadi ayo saudara, ayo. Jadilah pribadi yang lebih dewasa, jadilah matang hari-hari ini. Situasi sulit ini jadikan sebuah keuntungan. Anda matang, Anda bertumbuh dalam Tuhan, Anda menguasai diri. Nah langsung yang nomor 2, karena ini berhubungan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Nah perhatikan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Coba kita ulang niat ya, ini menarik ya. Yang pertama Tuhan yang menanti-nantikan kita. Untuk menunjukkan kasih setianya. Tapi di bawah dibilang berbahagialah orang yang menantikan Dia. Saling menanti gitu ya istilahnya. Tuhan menantikan kita untuk kita tinggal diam, tinggal tenang dan percaya kepada Dia, memandang kepada Dia. Tuhan lagi tunggu. Kapan lu lihat berbalik, bertobat, maksudnya 180 derajat berbalik, lihat Tuhan. Kapan lu berbalik? Kapan lu lihat aku? Tuhan lagi menantikan. Nah, terus berbahagialah orang yang menantikan Dia. Nah, waktu kita menantikan Dia, artinya kita berbalik, kita menantikan Tuhan. Tuhan yang menantikan kita berbalik, Tuhan tolong kita dan selamatkan kita. Bisa mengerti enggak sih? Tuhan menantikan saudara untuk berbalik kepada Dia. Nah, untuk berbalik perlu tinggal tenang. Perlu menantikan Tuhan. Jadi kata berbalik maksudnya adalah menantikan Tuhan. Duduk, tinggal tenang, dengar Tuhan bicara. Dengan bangganya Tuhan akan bangkit untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dia akan menyayangi kita. Dia hendak menyayangi kita. Ayat 18 bilang begitu. Kita disayang oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir kamu tidak disayang Tuhan. Kita yang tidak sayang diri kita kadang-kadang. Dengan mempersulit diri kita, dengan kegaduhan yang kita buat sendiri. Hakimin orang, hakimin situasi. Sudah susah, tambah musuh lagi. Stop. Sayanglah diri saudara karena Tuhan menyayangi saudara. Nantikan Tuhan. Lihat Dia, percaya pada Dia. Maka ketika hikmat Tuhan datang, Anda bisa dengar hikmat Tuhan datang. Karena Anda gaduh. Anda mengecilkan volume kehidupan Anda. Anda tidak hakimin banyak hal. Anda tidak berpikir salah, bersikap salah. Akhirnya kenapa? Karena Anda keep calm. Tuhan menantikan saudara. Kuncinya adalah saudara nantikan Tuhan dengan menguasai diri, menahan diri saudara. Dari banyak godaan untuk jari mau ketik apa, atau mulut mau ngomong apa. Diam aja. Oke, nantikan Tuhan. Maka hikmat Tuhan akan jernih terdengar. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, teruslah berlatih dengan berpengharapan. 1 Timotius 4 ayat 7b. Ayat terkenal. Latihlah dirimu beribadah. Nah, disinilah masuk yang baca firman teratur, renungkan firman teratur, latih. Bahasa aslinya kan saya sudah kasih tahu, gimnasio. Gimnasio, ngejim. Ngejim kan tindakan yang berulang-ulang. Kebiasaan, membiasakan. Spiritual formation, formatting. Ya, pembentukan spiritualitas, kerohanian. Beribadah, baca firman, tiap hari baca firman. Karena Tuhan mau bicaranya kan lewat situ. Enggak yang audible. Hai hambaku. Ya syukur-syukur Tuhan bicara audible. Tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan, jangan-jangan Tuhan bicara Anda anggap hantu lagi. Kenapa? Karena Anda tidak punya hubungan sama Tuhan. Tapi yang paling common yang Tuhan bicara adalah lewat firman. Paling umum itu.
maka baca firman untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Latihan ibadah terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, juga untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau Anda khawatir akan hidup yang akan datang, ini jawabannya. Hidup ini dan yang akan datang. Today and tomorrow, future. Bagaimana caranya? Latih dirimu beribadah, latih baca firman. Yang malas baca firman, bertobat, baca lagi firman. Bukan soal apa saudara, tapi baca firman ini soal kita mendengar Tuhan, bukan soal pesugihan. Kamu enggak baca firman sih, itu syarat. Enggak, bukan soal do something to get something di sini. Saya enggak ngajarin itu. Tapi bicara soal kita terbiasa mendengar Tuhan sampai peka mendengar suara Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau nggak percaya ya sudah gitu. Terutama mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, Herol tambah. Herol pasal 2. Kalau nggak percaya sudah. Tapi dia bilang terutama mereka yang percaya. Saudara percaya nggak sih? Jangan langsung bilang, saya percaya Pak, saya percaya. Duduk di kaki Tuhan. Volume hidup dibikin tenang, dikecilin supaya saudara bisa dengar Tuhan bicara. Milikilah kerendahan hati, fleksibel lah. Karena cara Tuhan kadang-kadang nggak biasa. Bukan kadang-kadang, rasanya selalu nggak biasa. Itu sebabnya banyak orang tidak hidup dalam hikmat Tuhan karena mereka pikir itu bukan cara Tuhan. Karena mereka punya cara, mereka punya dugaan kira-kira seperti ini. Maunya, bahkan mereka mendoakannya kok. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan. Dan ketika doanya nggak dijawab, mereka pikir bukan jawaban dari Tuhan. Kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan maunya ini. Nah itu hati-hati. Jadi makanya saya bilang tadi, kosongkan dulu semua hikmat. Kita pikir cara kita dipulihkan ekonomi dan bisnis adalah dengan cara kalau ini laku, itu. Enggak lah, mungkin Tuhan enggak harus begitu kan. Itu maksud saya. Kalau saya jual rumah saya, mungkin saya punya ekonomi pulih. Kalau saya begini, terus Anda mulai mendoakan. Tidak salah mendoakan, tidak salah. Tapi milikilah fleksibilitas. Waktu Anda mendoakan dan Tuhan jawab yang lain, fleksibel karena enggak selalu ya. Tuhan kan luar biasa. Nah, yang terakhir ini, teruslah berlatih dengan pengharapan. Yang saya mau kita belajar adalah pengharapan itu sendiri. Dia bilang tadi karena pengharapan kita kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi, saya bilang saudara, hope is the last defense of faith. Lagi ya, hope atau pengharapan is the last defense, pertahanan terakhir dari faith atau iman. Jadi kalau seseorang tidak punya pengharapan lagi, dia tidak punya apa-apa lagi. Karena pertahanan terakhir dari iman adalah pengharapan. Nah, saya bilang buat saudara, milikilah pengharapan hari-hari ini. Jangan hilang pengharapan. Milikilah pengharapan. Hope. Karena itu adalah pertahanan terakhir dari iman saudara. Kalau Anda punya pengharapan, Anda tidak punya apa-apa lagi. Saudara dikasih Tuhan, milikilah pengharapan dalam Tuhan. Ya, belajarlah untuk menahan diri dan menguasai diri. Nantikanlah Tuhan. Bertobatlah, tinggal tenang, percayalah pada Tuhan. Ya, keep calm, jangan jadi sulit ini hidup, jangan tambah sulit. Saya telah mendapati banyak orang tanpa dia sadari, Kristen loh saudara. Ketika dia mengalami masa sulit itu akan semakin sulit karena dia yang mempersulitnya. Sikap dia, karakter dia, tindakan dia yang tidak dikuasai dan semakin sulit ini hidup. Ujung-ujungnya bisa ditebak lah. Banyak musuh hidupnya karena dia memusuhi orang lain dan paling parah adalah dia mulai menuduh Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak peduli sama saya. Please keep calm. Tenang, nantikanlah Tuhan. Berbalik pada Tuhan, tahanlah diri, kuasailah diri, milikilah pengharapan, dan teruslah berlatih ya. Teruslah berlatih untuk melatih kepekaan saudara. Ketika hikmat Tuhan datang, Anda akan bisa mengenalnya. Dan saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang ditolong Tuhan oleh hikmat Tuhan. Mungkin saudara salah satunya. Anda hari ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hikmat Tuhan. Walaupun belum banyak pemulihan terjadi, tapi Anda tetap baik-baik saja. Anda hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna karena hikmat Tuhan terus menuntun saudara. Percayalah pada Tuhan karena Dia mengasihi kita. Dia hendak menyayangi kita. Saudara dikasih Tuhan. Dia menanti-nantikan kita untuk menantikan Dia. Sehingga Dia turun tangan untuk memberikan kita hikmat dan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
untuk firman-Mu. Bicara terus sepanjang minggu ini dan seterusnya, menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, kami menang bersama dengan Tuhan, karena kami memiliki hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan datang, kami bisa menangkap itu, mengenal itu, bisa mengerti itu, dan kami melangkah dalam hikmat Tuhan. Kami tidak ragu-ragu untuk melangkah, karena kami berlatih, kami tenang, kami menantikan Tuhan, menahan diri, menguasai diri, kami fleksibel, kami belajar untuk membersihkan pikiran kami dari cara-cara dunia, cara-cara kami yang kami duga bisa menolong kami. Dan kami terbuka dengan cara Tuhan. Mungkin cara itu tidak biasa, tapi karena kami terlatih mendengar Tuhan bicara, jernih terdengar, dan kami akan melangkah dalam hikmat Tuhan ketika hikmat Tuhan datang. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Aku memberkati setiap saudaraku, keluarga rohaniku, khususnya Rock Balikpapan, untuk mengalami kemenangan yang luar biasa, karena mereka dituntun oleh hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari, kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Membuat kami semakin percaya bahwa di masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Iman kami semakin mantap. Hikmat kami untuk menghadapi masa-masa pandemi ini semakin mantap Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sucikan dan kuduskan anggur dan roti ini. Kami terima dengan iman. Kami bersekutu bersama tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarganya. Masing-masing di rumah. Dan saya ingatkan bahwa di Rock Center sudah tersedia roti dan anggur perjamuan. Bapak Ibu tinggal ambil saja untuk 1 bulan ke depan. Kapan saja, setiap hari terbuka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku telah disalibkan. Keakuanku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami semua diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Kami percaya masa-masa spesial ini, di pandemi, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Penyebaran virus ini Tuhan akan di-stop, diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami katakan Indonesia dipulihkan dari COVID-19 di dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga mereka bisa bekerja untuk terus memulihkan perekonomian bangsa kami. Ekonomi bangsa Indonesia positif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para menteri yang bekerja juga Tuhan berikan hikmat supaya mereka bekerja untuk memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih para medis, para dokter, para perawat yang bekerja merawat pasien COVID-19 Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga diberikan perlindungan secara khusus dari Tuhan. Sehingga ketika mereka merawat para pasien ini Tuhan, mereka tidak tertular COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkata Balikpapan dipulihkan Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami percaya bahwa Balikpapan pasti dipulihkan Tuhan. Penyebaran COVID-19 diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warga Balikpapan semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Tuhan. Selalu pakai masker, jaga jarak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Wali Kota dan jajarannya diberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya di kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Penyebaran COVID-19 diputus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami angkat handphone kami. Kami akan memberikan persembahan secara virtual, secara online, lewat QR Code. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami beri, persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur berbuah lebat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami juga memberi dengan sukacita karena kami tahu bahwa kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, perpuluhan yang kami kembalikan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan bersama saya 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalamnya kasih setiamu.
Tuhan Yesus memberkati.